orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung.
Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual.
Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amril. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan.
Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amril. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang.
Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito.
Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amril. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik.
Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo.
Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa.
Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan.
Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut.
Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel.
Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap.
Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya.
Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honorer. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu.
Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihak balik adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak.
Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik.
Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo.
Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa.
Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan.
Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut.
Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel.
Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap.
Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya.
Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honorer. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amril. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang.
Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito.
Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik.
Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo.
Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa.
Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan.
Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut.
Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel.
Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap.
Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya.
Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honorer. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024
terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo.
Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi.
Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah.
Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa.
Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amriel. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut. Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan.
Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus Guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, Guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali Guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan Guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amril. Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi 2 hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa. Kuasa hukum itu mengklaim Supriyani terbukti memukul D yang menjadi anak didiknya. Laode mengakui ada hal yang bermasalah dalam prosedur penanganan kasus tersebut. Namun, dia juga menyinggung adanya pihak yang mencari panggung. Laode dengan tegas menyebut Supriyani sudah mengakui perbuatannya sebelum mediasi-mediasi dilakukan, tetapi hal itu tidak pernah terungkap ke publik. Kemudian dia mengklaim tidak ada faktor relasi kuasa dan penekanan dalam pengakuan tersebut.
Dia mengatakan tujuan pihak korban bukan untuk menghukum Supriyani, melainkan membuktikan bahwa sang guru benar-benar memukul korban. Supriyani mengaku sudah 5 kali meminta maaf kepada Aibda WH dan istrinya, inisial NF, yang menjadi orang tua muridnya. Pengakuan Supriyani disampaikan di depan Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam sidang lanjutan kasusnya pada Kamis 7 November 2024. Menurut Supriyani, permintaan maaf itu disampaikannya setiap bertemu dengan keluarga korban dalam momen mediasi sebelum kasus disidangkan. Dia menyebut permintaan maaf itu bukanlah permintaan maaf karena mengakui kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni menganiaya anak didiknya. Kata Supriyani, permintaan maaf itu disampaikan agar kasus dugaan penganiayaan tersebut bisa diselesaikan tanpa proses hukum. Dia mengklaim tidak pernah melakukan tindakan penganiayaan selama menjadi guru honor. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi guru tetap. Kasus guru Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal memasuki tahap akhir persidangan. Guru honorer sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra itu kini menanti vonis hakim. Sosok guru berusia 36 tahun itu didakwa atas tuduhan aniaya murid kelas 1 SD atau melakukan kekerasan fisik anak. Korban anak polisi Aibda WH, Kepala Unit Intelijen dan Keamanan Kepolisian Sektor atau Kanit Intelkam Polsek Baito. Atas dakwaan itu, guru Supriyani pun menjalani sidang demi sidang kasusnya di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Diawali sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 24 Oktober 2024. Hingga persidangan memasuki pembacaan pledoi, terdakwa dilanjutkan jawaban JPU pada Kamis 14 November 2024. Sekitar 9 kali guru Supriyani mengikuti sidang demi sidang kasus yang mendudukannya sebagai terdakwa. Persidangan lainnya yakni pembacaan eksepsi, putusan selah hakim, pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel maupun saksi dari kuasa hukum terdakwa. Tercatat, jaksa menghadirkan 5 saksi, 3 diantaranya saksi anak, salah satunya korban D dan 2 rekan sekelasnya. 2 saksi lainnya yakni orang tua murid, yakni Aibda WH beserta istrinya FN. Sementara kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan CS menghadirkan 6 saksi dalam persidangan. 3 dari pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Sana Ali, Wali kelas murid D di kelas 1A Lilis, dan guru kelas 4 Nur Aisyah. Sebanyak 3 saksi ahli pun dihadirkan, 2 diantaranya hadir dalam persidangan secara virtual. Mereka mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Susno Duarji, dan ahli psikologi forensik Reza Idragiri Amril.
Saksi ahli lainnya yang hadir dalam persidangan yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, sosok dokter forensik di Rumah Sakit atau RS Bayangkara Kendari. Tim kuasa hukum juga menghadirkan Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman sebagai saksi. Guru Supriyani sebagai terdakwa pun menyampaikan kesaksiannya di penghujung sidang pemeriksaan saksi-saksi itu. Setelah proses panjang menghadapi kasusnya, sang guru pun menanti vonis dari majelis hakim. Sidang pembacaan putusan hakim terhadap Guru Supriyani pada 25 November 2024 mendatang. Wakil Ketua PN Andolo Nur Sinah pada Jumat 15 November 2024 terkait jadwal sidang vonis tersebut membenarkannya. Ketua Majelis Hakim Stevi Rosano sehari sebelumnya menunda sidang hingga pembacaan putusan saat menutup sidang tanggapan JPU atas eksepsi atau pembelaan Guru Supriyani. Saya tunda sidang dengan agenda putusan tanggal 25 November 2024 hari Senin. Sidang ditunda dan ditutup, kata Stevi saat menutup persidangan tersebut. Selama sidang kasus Guru Supriyani, Stevi didampingi dua hakim anggota dari PN Andolo, Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jatikusumo. Laode Muhram, kuasa hukum korban dalam kasus dugaan pemukulan oleh Guru Supriyani terhadap muridnya berinisial D, ingin membuktikan bahwa sang guru bersalah. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Senin 11 November 2024, Supriyani dituntut bebas oleh jaksa. Kata Laode, tuntutan bebas itu membuat pihak korban sedikit merasa kecewa.